Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen telekomunikasi internet dan teknologi nirkabel. Perkenalkan, nama saya Zilafatul Ainia dan rekan saya Nur Hidayah Ramadhani. Di sini akan membahas 4 materi. Yang pertama, telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Yang kedua, jaringan komunikasi. Yang ketiga, internet global. Dan yang terakhir, revolusi nirkabel. Telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Yang pertama yaitu tren dalam dunia jaringan dan komunikasi. Perusahaan di masa lalu menggunakan dua jenis jaringan yang berbeda secara mendasar. Yang pertama yaitu jaringan telepon dan yang kedua jaringan komputer. Jaringan telepon secara historis menangani komunikasi suara dan jaringan komputer menangani lalu lintas data. Berkat deregulasi telekomunikasi dan inovasi teknologi informasi, telepon dan jaringan komputer terkonvergensi menjadi satu jaringan digital dengan menggunakan standar dan peralatan berbasis internet bersama. Tren lainnya yaitu baik jaringan suara dan komunikasi menjadi semakin cepat dan portable atau simple dalam bentuk yang semakin kecil namun mahal harganya. Jaringan komputer yaitu jaringan terdiri atas dua atau lebih komputer yang saling terhubung. Jaringan yang memuat sebuah perangkat yang bertindak sebagai titik koneksi antar komputer ada dua, yakni hub dan switch. Hub artinya perangkat yang sangat sederhana yang menghubungkan komponen jaringan, mengirimkan paket data ke semua perangkat lain yang terhubung. Dan yang switch artinya perangkat yang dapat menyaring dan meneruskan data ke tujuan tertentu dalam jaringan. Jika ingin berkomunikasi dengan jaringan lain seperti internet, kita membutuhkan router. Router adalah prosesor komunikasi yang digunakan untuk merutekan paket data melalui jaringan yang berbeda, memastikan bahwa data dikirim sampai ke alamat yang benar. Software Defined Networking atau SDN adalah sebuah pendekatan jaringan baru di mana banyak fungsi kontrol ini dikelola oleh satu program sentral yang dapat berjalan di server komoditas murah yang terpisah dari perangkat jaringan itu sendiri. Teknologi utama dalam jaringan digital yang di sini ada 3. Yang pertama yaitu komputasi client atau server. Model komputasi terdistribusi di mana beberapa kekuatan pemrosesan berada di dalam komputer client kecil yang murah dan berada secara harfiah di komputer desktop, laptop, atau perangkat genggam. Yang kedua yaitu packet switching, yaitu metode pengeditan pesan digital ke dalam paket yang disebut mengirimkan paket di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat tersedia dan kemudian memasang kembali paket setelah mereka tiba di tempat tujuan mereka. Dan yang terakhir yaitu TCP atau IP dan konektivitas. TCP menetapkan koneksi antara komputer, mengurutkan transfer paket, dan mengenali paket yang dikirim. IP bertanggung jawab untuk pengiriman paket dan termasuk pembongkaran dan pemasangan kembali paket selama transmisi. Jaringan komunikasi. Di sini sinyal dibagi menjadi dua, yaitu sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal analog yaitu sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Yang kedua, sinyal digital, yaitu bentuk gelombang binary discrete bukan bentuk gelombang kontinu. Sinyal digital memerlukan modem untuk mengubah sinyal digital ini menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui saluran telepon, jalur kabel,
atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan area lokal, yakni sebuah jaringan area lokal dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, seluruh komputer dalam satu gedung, atau semua komputer di beberapa bangunan yang berdekatan. Yang kedua yakni jaringan area luas dan metropolitan. Jaringan area luas atau Wide Area Network atau disingkat WAN menjangkau luas geografis seluruh kawasan, negara, benua, atau seluruh dunia. WAN paling universal dan canggih adalah internet. Sebuah jaringan area metropolitan adalah jaringan yang mencakup area metropolitan, biasanya kota dan pinggiran kota utama. Selanjutnya ada media transmisi dan kecepatan transmisi. Bandwidth, kecepatan transmisi adalah perbedaan antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat ditampung dalam satu saluran. Semakin besar rentang frekuensi, semakin besar bandwidth dan semakin besar kapasitas transmisi sebuah saluran. Selanjutnya ada internet global. Internet telah menjadi sistem komunikasi publik paling luas di dunia yang sekarang menyaingi sistem telepon global dalam jangkauan dan jangkauan. Ini juga merupakan implementasi terbesar dari komputasi silent atau server dan internet working yang menghubungkan jutaan jaringan individual di seluruh dunia. Ada juga alamat dan arsitektur internet. Nama domain adalah nama seperti dalam bahasa Inggris yang bersesuaian dengan 32 bit numerik alamat IP yang unik untuk setiap komputer yang terhubung ke internet. Server DNS memelihara sebuah database yang berisi alamat IP yang dipetakan ke nama domain yang sesuai untuk mengakses komputer di internet. Pengguna hanya perlu menentukan nama domainnya. Lalu, ada layanan internet dan alat komunikasi. Layanan internet, layanan tersebut meliputi surel atau surat elektronik, obrolan, dan pesan instan, kelompok diskusi elektronik, telnet, file transfer protokol, dan web. Setiap layanan internet dilakukan oleh satu atau lebih program perangkat lunak. Semua layanan tersebut dapat berjalan pada satu komputer server, atau layanan yang berbeda dapat dialokasikan pada mesin yang berbeda pula. Yang kedua yakni teknologi Voice over IP, memberikan informasi suara dalam bentuk digital menggunakan sambungan paket dan menghindari biaya yang dibebankan oleh jaringan telepon lokal dan jarak jauh. Keuntungan dari Voice over IP adalah fleksibilitasnya. Selanjutnya ada web. Sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur client atau server. Di sini ada hypertext, yakni laman web didasarkan pada standar Hypertext Markup Language atau HTML yang merupakan format dokumen dan menggabungkan link dinamis ke dokumen lain dan gambar disimpan di komputer yang sama. Adapun Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang merupakan standar komunikasi yang digunakan untuk mentransfer laman di web. Ada pula web server. Server web adalah perangkat lunak untuk menemukan dan mengelola halaman web yang tersimpan. Perkembangan web sendiri ada 3. Yang pertama, web 1.0, yang kedua ada web 2.0, dan yang ketiga ada web 3.0. Dan terdapat pula tambahan web masa depan. Lalu,
ada juga revolusi wireless atau nirkabel. Yang pertama, sistem seluler. Sistem seluler adalah suatu sistem komunikasi yang dapat memberikan layanan telekomunikasi baik data, voice, maupun video di mana akses pelanggannya dapat dilakukan dalam keadaan bergerak. Saat ini nirkabel menawarkan jaringan 3G dan 4G. Yang kedua ada jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Yang pertama ada Bluetooth, berguna untuk menciptakan jaringan area pribadi kecil yang dapat menghubungkan 8 peralatan dalam area seluas 10 meter menggunakan daya rendah. Yang kedua ada Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Pada sebagian besar komunikasi Wi-Fi, perangkat nirkabel berkomunikasi dengan jaringan kabel LAN menggunakan access point. Penggunaan Wi-Fi yang paling banyak saat ini diperuntukkan bagi layanan internet nirkabel berkecepatan tinggi. Lalu ada WiMAX. WiMAX yang merupakan kepanjangan dari Worldwide Interoperability for Microwave, merupakan istilah populer untuk standar IEEE 802.16. WiMAX memiliki jangkauan akses nirkabel mencapai 31 mil dan kecepatan transmisi mencapai 75 Mbps. Lalu yang ketiga ada RFID dan jaringan sensor nirkabel. Identifikasi frekuensi radio atau RFID menyediakan teknologi yang kuat untuk melacak pergerakan barang di seluruh rantai pasokan. Sistem ini menggunakan tag kecil dengan menanamkan microchip berisi data tentang item dan lokasi untuk mengirimkan sinyal radio melalui jarak pendek ke pembaca. Lalu ada juga jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel adalah jaringan yang saling berhubungan untuk menyediakan pengukuran dari banyaknya poin. Perangkat ini memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan, sensor penyimpanan, dan frekuensi radio dan antena. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.